Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Rosa harap semua tetap sehat ya, dan tetap semangat. Karena hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rosa Leoni. Oke, siapkan hatimu ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Walaupun adik-adik stay at home, Rosa harap kalian tetap ibadah dan semangat. Ciao. Hai adik-adik, apa kabar? Tidak terasa ya, sudah 3 minggu kita tidak ke gereja. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adik-adik di rumah beribadah dengan papa mama dengan hati yang sungguh-sungguh dan serius. Tuhan sudah senang itu, oke? Halo Jamayu, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rosa dalam penayangan video di sekolah minggu pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya Rosa mau tanya dulu, bagaimana keadaan Jamayu sekalian? Rosa yakin pasti semua anak-anak dalam keadaan sehat. Oke? Nah, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau menyanyikan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Rosa harap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Rosa senang sekali bisa berbagi cerita Alkitab kepada adik-adik semua di rumah. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik bagi kami semua. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini adik-adik mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami semua mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cerita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Di Alkitab katakan, Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang ketika dia dan murid-muridnya mau berjalan kaki dari Yudea ke Galilea. Adik-adik, tahu tidak? Pada zaman itu belum ada kendaraannya, mereka hanya bisa berjalan kaki. Jadi mereka harus berjalan kaki jauh sekali. Tapi ada jalur terpendek dari Yudea ke Galilea, yaitu harus melalui kota Samaria. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan kaki melalui kota Samaria. Di kota Samaria ada sebuah sumur.
Sumur itu namanya Sumur Yakub. Tuhan Yesus beristirahat di dekat sumur itu. Dia sangat lelah, lapar dan haus. Sedangkan murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan. Biasanya di dekat sumur itu ramai orang ya adik-adik, karena pada saat itu sudah siang hari, hanya seorang wanita saja yang hendak datang mengambil air. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Wanita itu melihat sekelilingnya. Dia berpikir, apakah orang Yahudi ini berbicara kepadanya? Karena banyak orang Yahudi tidak mau melewati kota Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi sama orang Samaria itu tidak saling menyukai, tidak saling berbicara satu sama lain. Maka kata wanita Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau, orang Yahudi, meminta minum kepadaku, orang Samaria?" Yesus menjawab, "Jika kamu meminta air kepadaku, aku tidak akan menolak kamu. Aku akan memberikan kepadamu air hidup, dan kamu tidak akan pernah haus lagi." Wanita Samaria itu mendengarkan Yesus berbicara. Tidak pernah haus lagi. Dia lupa bahwa dia tidak seharusnya berbicara dengan orang Yahudi. Yang ia pikirkan hanyalah air yang dibicarakan Yesus. Wanita itu menginginkan air khusus itu sehingga dia tidak pernah haus lagi. Lalu wanita itu berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak perlu datang di sini untuk mengambil air." Kemudian Yesus menjelaskan, air hidup yang aku bicarakan adalah kehidupan kekal yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus dan memilih untuk mengikuti Dia. Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria itu bahwa wanita itu memiliki 5 suami. Wanita Samaria itu kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya. Akhirnya wanita Samaria ini percaya. Dia ingin orang lain juga percaya sehingga mereka dapat menerima air hidup yang dijanjikan Yesus. Dengan cepat, wanita Samaria itu berlari ke kota. Mari, dia mengundang orang-orang yang di kota Samaria. Dengarlah, seorang pria memiliki pekabaran yang luar biasa. 2 hari lamanya Yesus tinggal di Sikar. Yesus menuangkan air hidup untuk semua orang di kota Samaria. Tidak masalah bagi Yesus bahwa orang-orang Samaria berbeda. Tidak masalah bahwa mereka dibenci oleh orang Yahudi. Yesus mengasihi semua orang di dunia ini. Setiap orang adalah teman Yesus, dimanapun mereka tinggal atau seperti apa penampilan mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Akhirnya orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Adik-adik, dalam cerita ini kita diajarkan bahwa Yesus adalah mata air hidup yang bisa menyelamatkan hidup kita dan mengubah hidup kita ketika kita mau mengakui dosa kita dan percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Sekian adik-adik, kiranya adik-adik mengerti, memahami, dan bisa membagikan kepada semua orang. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Adik-adik,
Langsung mau ajak adik-adik berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Adik-adik di rumah sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah mata air hidup bagi kami. Tuhan tolong kami semua. Melalui firman ini, kami dikuatkan. Kami diajarkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai selalu adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.